Donya Aceh Cut Putri menjelaskan bahwa hubungan Kesultanan Aceh Darussalam dengan Palestina atau Kanaan telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Hünkârım, Aceh'deki Müslümanlardan bir mektup geldi. Aceh'deki Müslümanların ülke olmasına rağmen. Tarihte Sultan Johansyah, pendiri Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1205 Masehi, yang beribu kota di Gampong Pande Bandar Aceh Darussalam, memiliki guru militer yang tangguh. Guru militer tersebut adalah ulama terkenal asal Kanaan Palestina yang bernama Syekh Abdullah Kanaan, dan memiliki kemampuan perang tingkat tinggi. Syekh Abdullah Kanaan adalah seorang ulama asal Kanaan Palestina, dan termasuk salah satu dari ulama yang mula-mula menyiarkan agama Islam di Aceh. Ia datang ke Aceh Besar bersama dengan Merah Johan, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Johansyah. Syekh Abdullah Kanaan juga merupakan ahli pertanian yang pertama kali membawa bibit lada ke Aceh, sehingga Kesultanan Aceh Darussalam masyhur dengan pertanian lada. Namanya dalam masyarakat Aceh dikenal dengan Tengku Cik Lampenan. Dengan bantuan Syekh Abdullah Kanaan dan para pengikutnya dari Palestina, maka Putroneng dan beberapa wilayah Aceh berhasil ditaklukkan dan serentak memeluk agama Islam. Merah Johan bergelar Sultan Johansyah, kemudian mendirikan Kesultanan Islam Aceh Darussalam pada 1 Ramadan 601 Hijriah atau tanggal 22 April tahun 1205 Masehi di Gampong Pande, sementara keluarga istrinya berdiam di Emperom. Sultan Johansyah dilantik langsung oleh Syekh Abdullah Kanaan dari Palestina yang saat itu menjadi mufti Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam di Gampong Pande, maka agama Islam mulai tersebar luas, bermula dari Aceh hingga ke seluruh penjuru Melayu Nusantara sampai ke Asia Tenggara. Gampong Pande kemudian terkenal sebagai pendiri tonggak sejarah tegaknya dakwah Islam di Asia Tenggara. Sobat, pada tahun 1539 Sultan Aceh Sultan Alaiddin Al-Kahar menjalin hubungan dengan Kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Kemudian dilanjutkan tahun 1546, 1562 dan 1565 untuk melawan Portugis di Malaka. Sultan Turki mengirimkan angkatan militer perang, antara lain dari Mesir dan Siprus, untuk datang membantu Kesultanan Islam Aceh Darussalam mengusir penjajah. Salah satu pasukan yang dikirimkan Khalifah Turki Utsmaniyah yang datang ke Aceh berasal dari Baitul Maqdis, yang terkenal dengan nama Tengku Cik Dibitai. Tengku Cik Dibitai bersama pasukannya kemudian mendirikan Dayah Baitul Maqdis, juga membangun Masjid Dayah Baitul Muqaddis di Gampong Bitai Banda Aceh yang sampai kini dikenal sebagai Masjid Bitai. Sementara pasukan para ahli pembuat meriam dan peralatan perang berdiam di Gampong Pande. Tengku Cik Dibitai digelar sebagai Syekh Salahuddin Dibitai. Syekh Salahuddin Dibitai mendidik para pejuang Aceh Darussalam di Mahat Askri, Akademi Militer. Baitul Muqaddis di Gampong Bitai, untuk melawan kaum Feringgi atau bangsa Frank, yang dulu menghancurkan Baitul Maqdis Palestina sebelum dikalahkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Gelar Syekh Salahuddin Dibitai adalah untuk menunjukkan tekad bangsa Aceh melawan Portugis yang mengancam Islam. Kesultanan Aceh juga kemudian menyerang Portugis di Malaka. Dari Dayah Bitai banyak lahir para tokoh dan ulama besar di Aceh. Laksamana Malahayati, Laksamana wanita pertama di dunia, merupakan alumni Mahat Askri Baitul Maqdis. Demikian juga Sultan Iskandar Muda. Hampir semua tokoh penting Kesultanan Aceh Darussalam mendapatkan pelatihan militer dari Akademi Militer Baitul Maqdis Turki Utsmani di Gampong Bitai. Hubungan Aceh terus terbina sampai sekarang dengan negara Turki dan negara Palestina masa kini. Aceh berhutang budi pada Palestina. Dulu para saudara Palestina dari Kekhalifahan Turki Utsmaniyah datang membantu Kesultanan Aceh Darussalam untuk menegakkan kehormatan Islam di Aceh.